Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen hidup yang siap untuk membagikan wawasan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami bakal mengajak Anda memahami berbagai nilai-nilai yang bikin hidup jadi lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan pengalaman langsung dari para ahli. Saya Flo, host yang bakal menemani perjalanan kita memperluas wawasan dalam mengelola hidup. Yuk gabung bareng kita untuk belajar bersama, eksplorasi, dan berkembang menuju hidup yang lebih maksimal dan memuaskan. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Life Management Science Labs Indonesia. Tempat kita ngobrol dengan para ahli keren yang risetnya dari Institute for Life Management Science. Aku Flo, salah satu host yang bakal nemenin perjalanan kita menuju pencerahan dalam pengelolaan hidup. Dan aku Aurora, salah satu rekan host dari Flow yang sudah gak sabar untuk memulai perjalanan kita dalam menambah wawasan mengenai ilmu manajemen kehidupan. Di setiap episodenya, kita akan mengundang para ahli untuk membahas topik-topik terkait life management yang tentunya topiknya sudah disesuaikan dengan elemen dalam kerangka kerja LMSL Indonesia. Dengan banyaknya pengalaman, pengetahuan dan juga pendekatan praktis dari para ahli, diharapkan teman-teman dapat mendapatkan insight baru yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar teman-teman dapat mencapai potensi yang maksimal dalam diri kalian. Yuk kumpul di sini dan mulai perjalanan transformatif ini bareng-bareng. Satu percakapan, satu pencerahan. Untuk memulai, mungkin bisa dijelaskan Flo untuk teman-teman yang belum mengerti ataupun belum aware dengan apa itu LMSL, mungkin Flo bisa menjelaskan dengan singkat apa itu LMSL. Oke, jadi LMSL itu kepanjangannya adalah Life Management Science Labs. Institusi ini didirikan sebagai platform untuk memberdayakan gaya hidup manusia. Manusia di sini tentunya individu, termasuk juga keluarga, termasuk juga komunitas. Nah, kita tentunya mengedepankan nilai-nilai estetika, nilai-nilai kebersamaan, dan juga kebahagiaan tentunya ya. Jadi di dalam LMSL itu tentunya kita membagikan penelitian ilmiah beserta wawasan praktik. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara penelitian ilmiahnya, kita mengetahui pendekatan-pendekatan teorinya, tetapi juga kita mengetahui wawasan praktikalnya di dalam dunia atau di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Oke, nah berarti bisa disimplifikasi LMSL itu hadir sebagai platform yang mana bisa relevansinya bisa dekat dengan berbagai kalangan, kategorisasi usia maupun komunitas gitu ya. Jadi tidak hanya melulu tentang teori tapi juga pendekatan-pendekatan praktis. Ya, benar sekali. Jadi, LMSL sebagai platform untuk memberdayakan gaya hidup manusia itu menyediakan produk-produk di dalam bidang pendidikan, dukungan sosial, solusi teknologi, bantuan personal, dan juga dorongan emosional. Oke, jadi misalkan teman-teman yang butuh dukungan personal atau bantuan emosional, teman-teman bisa mempelajari hal-hal tersebut di LMSL. Itu adalah tujuan dari platform tersebut. Ya, dan tentunya tujuan yang paling utama dari LMSL adalah untuk membekali individu, keluarga, dan komunitas tentunya ya, untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Oke, jadi that's why kenapa kita merangkum semuanya itu untuk membahas 12 topik atau biasa kita sebut dengan 12 laboratorium nih Flo. Jadi ada 12 topik mengenai tadi kamu bilang ya, tentang keluarga, parenting, bahkan ilmu-ilmu personal. Mungkin Flo bisa menjelaskan kita itu selalu mulai dari labs mana sih atau topik apa yang kita usung pertama? Jadi kalau kita bicara tentang life management atau pengelolaan hidup ya, manajemen hidup, tentunya kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Nah, maka dari itu di lab pertama kita punya personal science. Di dalam labs ini kita punya banyak banget elemen dan dari semua elemen itu tujuannya adalah untuk membantu individu bisa mengelola kehidupan pribadinya dengan lebih efektif sehingga nantinya dia juga bisa berkontribusi lebih banyak gitu kepada komunitas, keluarga maupun dalam kehidupannya sehari-hari dalam hubungan interpersonal. Oke, berarti bisa dikesimpulkan bahwa personal science itu emang berangkat dari ilmu-ilmu personal ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan diri sendiri itu kita bahas di personal science.
Selanjutnya, berangkat dari personal science, kita ada relationship science nih Flo. Jadi hubungan antar pasangan, hubungan antar individu tentunya ya, bagaimana hal tersebut itu mencakup tentu dari dinamika hubungan. Dan kita juga bakal membahas bagaimana sih atau memberikan solusi dari isu-isu tentang hubungan itu sendiri. Wow, keren banget tuh Ror. Kalau misalkan tadi di relationship science kita berbicara tentang dinamika hubungan antara dua orang, kalau di lab selanjutnya kita berbicara tentang dinamika keluarga. Itu disebut dengan family science ya. Di dalam labnya LMSL kita sebutnya family science, di mana kita membagikan wawasan ilmu tentang bagaimana kita memposisikan diri di dalam satu komunitas atau satu organisasi yang paling pertama di dalam kehidupan kita ya, yaitu keluarga. Nah, di sini tidak hanya berbicara tentang suami istri, pasangan suami istri, tetapi juga seluruh anggota di dalamnya, bahkan mencakup juga anggota dari keluarga besar. Oke, jadi tidak hanya antar suami dan istri, tetapi juga anak, dan juga bagaimana member-member di dalam keluarga itu memiliki peran-peran yang sesuai dengan fungsi keluarga gitu ya, bisa dibilang. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mirip-mirip sama family science, tapi ini lebih spesifik Flo. Lalu kita sebutnya sebagai parenting labs, parenting science labs. Di sini parenting ini kita membahas tentang topik-topik untuk mempersiapkan para calon orang tua dan juga orang tua tentang memahami bagaimana sih tumbuh kembang anak dari semenjak lahir sampai dengan dewasa. Tentunya itu bagaimana orang tua berinteraksi, bagaimana proses-proses kecil yang tentang anak kita gitu ya, itu akan dibahas di Parenting Science Labs. Menarik sekali ya. Dan lab berikutnya tentunya masih berkaitan juga dengan rumah, karena kita akan berbicara tentang household management science. Jadi di dalam lab ini kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana sih mengelola rumah atau tugas-tugas di dalam rumah tangga, tetapi lebih daripada itu kita juga berbicara tentang budgeting, kita berbicara tentang persiapan food, makanan untuk keluarga, karena makanan kan juga menjadi satu pondasi ya dalam kesehatan keluarga atau rumah tangga. Kita juga berbicara tentang lingkungan dan banyak sekali hal yang bisa kita bahas di dalam household management science. Jadi bagaimana di dalam suatu rumah itu mengelola atau memanage ya dari fisik sampai dengan mentalnya gitu. Lalu selanjutnya kita ada masih terkait dengan home, tapi ini lebih mengedepankan estetika dan efisiensi. Jadi Home Organization Science Lab kita membahas mengenai tata letak rumah. Jadi seperti sesepele meletakkan furnitur itu kita bahas bagaimana itu akan berhubungan dengan wellness dan mindfulness setiap individu yang tinggal di dalam rumah. Wow, mungkin kita bisa bilang penataan itu sepele ya, tentang meletakkan furniture, kursi, misal, atau meja dan sebagainya. Tapi ternyata itu punya kontribusi terhadap well-being di dalam rumah itu ya. Sangat-sangat. Kalau begitu selanjutnya kita kembali lagi nih ke dalam ilmu yang bisa dibilang personal lagi ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang keluarga, relationship, semuanya itu adalah berhubungan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya, selain diri kita sendiri. Nah, pada lab berikutnya kita kembali membahas tentang bagaimana diri kita itu bisa kita kelola dalam hal productivity. Maka dari itu lab berikutnya adalah personal productivity. Jadi di dalam personal productivity ini kita membahas tentang bagaimana seseorang itu bisa mengelola dirinya agar lebih produktif lagi. Di dalam kita bahas misal mulai dari time management sampai juga stress management. Stresnya tentunya diakibatkan karena mungkin produktivitasnya yang berlebihan dan sebagainya. Jadi mengelola produktivitas kita ini juga penting buat nantinya well-being kita. Itu juga nanti akan dibahas. Tapi sebelum kita ke situ ada lab berikutnya apa tuh Ror? Namanya personal resilience. Masih tentang personal productivity mungkin ya, tadi kamu sebutin bagaimana kita memanage stres gitu ya, stress relief. Kita juga perlu mempelajari bagaimana kita mempersiapkan resiliensi diri nih. Bagaimana kita tangguh untuk menghadapi hari dan bagaimana kita siap menghadapi resiko-resiko mendatang mengenai produktivitas diri itu tadi. Gitu Flo. Penting banget ya ini karena tentunya dalam hidup ini kan banyak terjangan badai kehidupan ya. Tentu. Oke, badai lalu lalang. Lalu lalang. Dan dengan adanya
bekal ilmu personal resilience ini diharapkan kita bisa mengelola gitu ya diri kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup, sehingga kita bisa tentunya kita bisa mengatasi setiap tantangan-tantangan yang ada. Benar banget. Selanjutnya, apabila itu bisa tercapai ya, kita bisa menjadi pribadi yang mampu mengelola setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan, tentunya kan kita bisa menjadi pribadi yang bahagia ya. Maka dari itu lab selanjutnya adalah happiness science. Nah, dalam lab ini kita membahas tentang bagaimana sih seseorang atau individu itu bisa tetap membangun kebahagiaannya, mau itu di dalam dia melakukan kegiatannya sehari-hari, mau itu dia di dalam keluarga, bahkan di dalam komunitas, masyarakat, dia tetap bisa membangun kebahagiaannya, karena kita tahu bahwa kebahagiaan itu hadir atau bisa kita bentuk dari diri sendiri ya, bukan dari eksternal. Sehingga dengan adanya ilmu dari happiness science ini diharapkan kebahagiaan kita tuh bisa lebih ditingkatkan. Oke, jadi bagaimana kita memaknai arti bahagia itu ya di labs ini. Selanjutnya, yang tadi kamu sempat sebutin ada well-being science lab. Dan di well-being ini kita mempertahankan kesejahteraan diri nih Flo. Jadi bagaimana kecerdasan emosional, regulasi emosi, akibat faktor eksternal ya, baik di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, itu dibahas untuk bagaimana kita mengedepankan kesejahteraan hidup nih di well-being science labs. Wow, itu aku sering banget nih denger tentang work-life balance. Work-life balance. Itu juga termasuk ya di dalam well-being. Justru di-highlight memang work-life balance ini di dalam well-being science lab. Nah, kita masih punya 2 labs lagi. Yang satu berbicara tentang kesejahteraan finansial, dan yang satunya berbicara tentang kesehatan fisik kita. Yaitu untuk finansial adalah affluent science, dan untuk fisik, kesehatan fisik kita berbicara tentang longevity science. Aku mulai dengan affluence dulu kali ya. Jadi di dalam affluent science ini mungkin secara literal kita akan menerjemahkannya sebagai kekayaan yang tentunya dikaitkan dengan uang gitu ya. Tetapi di dalam lab affluence di LMSL Indonesia itu tuh lebih luas lagi. Memang pada ujungnya adalah mencapai kesejahteraan finansial itu sendiri. Tetapi bagaimana proses menuju ke sana, mulai dari bagaimana kita menentukan karir, bagaimana kita mengelola keuangan, dan bahkan bagaimana kita berinvestasi, itu juga bisa dibahas di dalam lab ini. Oke, dan kalau nggak salah investasinya pun tidak melulu tentang uang ya, tapi juga tentang gold atau emas. Nah itu kayaknya agak ada kaitannya atau relevansinya dengan generasi kita sekarang nih, generasi muda nih yang mulai aware atau mulai melek ya atas investasi tersebut. Selanjutnya tadi kamu sempat bahas longevity, yaitu labs terakhir kita, labs ke-12 kita. Di longevity ini kita membahas bagaimana cara menunda penuaan. Walaupun mungkin menunda penuaan agaknya dianggap impossible, tapi setidaknya dengan kita mengerti organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita bisa mengerti bahwa menunda penuaan itu bisa menjadi salah satu source of our healthy gitu loh. Jadi bagaimana kita mempertahankan kesehatan dengan mengerti bahwa organ di dalam tubuh kita ini perlu diperhatikan juga. Seperti itu. Betul-betul, dan bonusnya adalah meningkatnya angka harapan hidup ya. Betul. That's why longevity. Longevity, yes. Nah itu adalah 12 topik atau 12 lab milik LMSL Life Management Science Labs yang akan kita usung di podcast gitu Flo. Kenapa podcast? Itu tanda tanya besar ya. Kenapa podcast? Nah, LMSL itu sebenarnya Flo tidak hanya mengedepankan podcast saja, tapi kita memiliki platform-platform lain yang bisa teman-teman akses. Tapi podcast menjadi salah satu program unggulan dari LMSL karena kita merasa bahwa media mainstream atau teman-teman bisa sebut sosial media sangat erat dan gak mudah diakses oleh para pendengar dan teman-teman kita nanti. Nah, mengapa podcast kita berbeda nih dari podcast lainnya? Karena yang tadi kamu bilang, podcast LMSL itu mengedepankan estetika, efisiensi yang membahas tentang ilmu manajemen kehidupan. Tentunya podcast tidak hanya hadir di Indonesia, tapi kita memiliki beberapa cabang atau memiliki podcast yang juga hadir di Romania, Vietnam, dan juga Australia.
Nah, mengapa kita hadir juga nih untuk teman-teman di Indonesia? Karena kita mengaitkan dengan kearifan lokal, kebudayaan, dan juga konteks-konteks Indonesia. Dengan harapan apa yang kita hadirkan dengan para ahli nanti di podcast itu akan lebih mudah dipraktekkan kepada teman-teman di kehidupan kesehariannya. Jadi hal yang tidak kalah menarik ya dari podcast LMSL Indonesia salah satunya adalah karena kita mengundang para ahli yang tentunya mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun di dalam bidang mereka masing-masing yang tentunya itu berkaitan dengan elemen yang ada di dalam LMSL Indonesia. Dan mereka tidak hanya membagikan wawasan-wawasan terkait teori gitu ya, tetapi juga membagikan bagaimana sih cara praktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bisa dibilang kredibel apapun yang disampaikan karena mereka membagikannya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, sesuai dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang mereka sudah lewati. Sehingga ketika dibagikan sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia, konteks masyarakat Indonesia, dan juga apa sih yang ingin dicapai untuk Indonesia yang lebih baik ya, tentunya dalam hal manajemen kehidupan. Oke, nah berarti bukan kita lagi nih Flo yang akan hadir di podcast-podcast mendatang dari LMSL Indonesia. Karena yang tadi kamu bilang, kita sangat terbuka untuk mengundang dan juga mengajak para ahli untuk berpartisipasi dalam misi pencerahan ini, khususnya mengedepankan praktek-praktek manajemen ilmu kehidupan secara teoritis dan juga secara praktis. Jadi setiap minggunya konten-konten dari podcast LMSL Indonesia akan di-upload di platform YouTube. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengaksesnya di sana dan teman-teman bisa menontonnya mungkin di kala teman-teman lagi senggang atau di saat teman-teman memang lagi membutuhkan ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan terkait apa topik yang kita angkat di dalam podcast kita. Mencakup yang tadi, LMS Indonesia juga punya tahapan kerja yang sangat panjang dari awal kita mencari guest, riset ya, dari background-nya, dari pengalamannya, apakah beliau sangat ada relevansinya dengan topik-topik yang kita usung sampai dengan hari perekaman. Nah, dengan begitu harapannya dengan segala macam proses yang panjang, episode yang akan kita usung itu sangat bisa dipercaya untuk teman-teman bisa dengar dan diakses di platform masing-masing. Ya, bener banget. Dan juga kita berkomitmen untuk senantiasa punya waktu atau jadwal tayang yang tetap. Sehingga teman-teman bisa menunggu atau menantikan episode barunya di setiap minggunya. Kita senantiasa berkomitmen untuk memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas untuk manajemen hidup para pendengar kita. Selanjutnya, kita juga memastikan kita dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang mencerahkan untuk teman-teman bisa dengar dan langsung dipraktikkan ke kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita ingin menjangkau semua pendengar untuk membantu mereka dalam mengatasi atau mengelola kehidupan yang lebih terarah. Oke teman-teman, sampai di sini episode perkenalan kita tentang LMSL Indonesia dan juga podcast yang kita hadirkan. Semoga teman-teman bisa terus antusias menunggu episode-episode berikutnya yang akan ditayangkan oleh LMSL Indonesia. Nah, di episode-episode berikutnya, kami akan merilis lebih banyak video lagi yang tentunya kita akan mengundang para expert untuk membicarakan 12 topik yang tadi sudah kita bahas. Teman-teman bisa mengaksesnya di channel YouTube kami, Podcast LMSL Indonesia, dan teman-teman bisa menantikannya di sana. Untuk terus mendukung podcast LMSL Indonesia, jangan lupa like, share, dan juga tinggalkan komentar di setiap episode ataupun konten dari LMSL Indonesia. Betul banget, teman-teman juga bisa menemukan platform sosial media kami lainnya selain YouTube, yaitu ada Facebook, ada LinkedIn, ada Instagram, dan juga TikTok untuk mendapatkan informasi dan produk LMSL lainnya. Oke, aku Flo. Dan aku Aurora. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast LMSL berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan program podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Untuk menemukan topik menarik lainnya dari 12 topik life management, teman-teman bisa mengaksesnya pada media sosial LMSL seperti YouTube dan Spotify. Kami memiliki banyak topik menarik untuk teman-teman jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi dan membantu mengembangkan konten kami
dengan like dan share program ini, serta subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman turut menjadi bagian dalam pengembangan LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan berkualitas kepada semua pendengar. Kunjungi juga lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Flo, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.